Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal pengaruh eh, menghambat intake keluar terhadap konsumsi bahan bakar. Jadi eh, penulis sekarang lagi uji. Tadi udah sempat ya uji angkanya jalan konstan kecepatan 70. Habis di reset. Kalau jalan 70 saya naik itu biasanya kalau normal gak mungkin angkanya kecil, pasti angkanya besar. Mendekati 40 angkanya paling 40-an gitu ya. Tadi penulis jalan konstan untuk piro angkanya 46, berapa gitu ya. 46,4. Ini konsumsi bahan bakar penulis ya 46,1, jalan 71. Kayak biasa ini penulis gas normal, gak gaspol. 71 km per jam, konsumsi bahan bakarnya 46,4. Penulis jalan konstan ini ya, tadi risetnya awal-awal sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal 46,4 itu luar biasa. Karena sebelumnya untuk dapat angka itu penulis harus setengah mati untuk menjaga kecepatan hingga 50. Sebelumnya juga hari Sabtunya penulis jalan konstan kecepatan piro itu 80, dapat sekitar 42 atau berapa ya. Jalan konstan segitu angkanya tinggi juga. Itu nggak pernah penulis dapatkan sebelumnya. Dan kalau hari Sabtu itu kalau nggak salah nggak pakai di reset segala MID-nya. Tapi ini tentu ya dengan bukaan gas yang kecil. Kalau pakai gaspolan ya gimana pun boros. Jadi ini penulis pakai gas secukupnya. Butuh kecepatan segini, digas secukupnya, nggak berlebih. Jadi ngepas terus. Ini padahal motor penulis sudah pakai Pertalite. Ya kira-kira 95% Pertalite. Karena ini sudah diisi full saat bensin tinggal 2 bar Pertalite. Sebelum itu diisi berapa ya? Diisi banyak waktu tinggal 2 bar juga. Nggak full tapi cukup banyak. Jadi saya anggap aja 95% lah Pertalite-nya. Pakai Pertalite waktu penulis pakai pertama jelas lebih boros. Tapi ya penulis nggak bisa bilang angka karena penulis nggak nyatet, nggak melakukan uji khusus ya. Jadi pakai Pertalite bisa irit sekarang ya. Sejak penulis pakai saluran intake keluar yang pas, ukurannya berapa, 4 kemarin penulis ukur 4 cm-an gitu ya. Salah, bukan piro, lupa, nanti penulis sertakan lah, soalnya penulis ngukurnya pakai penggaris juga. Intake keluar ukurannya disamakan throttle body, jadi ini aja 2,5. Padahal untuk masang ini pas di NMAX harus ditambahi beberapa Pak penulis pakai lakban ya, lakban kain itu harus dikasih beberapa lapis ya. Mungkin kalau di total mungkin jadi 3 mm 3 cm 30 mm. Jadi intake keluar disamakan. Saluran intake, oh ya, yang menarik ya, saluran intake keluar dari NMAX itu sedikit lebih besar daripada throttle body. Throttle body NMAX kan resminya disebut 28 mm.
yang saluran intake keluar sekitar 3 lebih Pak. Wah, 3,2 atau berapa. Penulis nggak ngukur langsung pipa nih, tapi mengira-ngira aja lah 3,4 mungkin ya. 34 mm. 3,4 cm. Jadi yang menarik karena ya ukurannya sama dengan yang di Ayla. Apa maksudnya perbandingannya hampir sama dengan di Ayla. Ayla itu rotor body ini mungkin sekitar 36 mm. Terus yang saluran belalainya itu sekitar 4 cm, 40 mm. Jadi resepnya sama. Dalam itu ukurannya 4 cm ya. 4 cm, hampir sama dengan throttle body. Setelah dipakai jadi sekitar 3 cm. Dengan menaruh mengecilkan saluran intake keluar, jadi lebih kecil kan otomatis. Nah itu dua-duanya baik Ayla maupun NMAX itu performanya nambah atas bawah, nambah atas dan bawah, gak cuma bawah toh, atas juga. Nah, penulis bisa bilang begitu ya karena nggak ada penurunan di RPM atas, apalagi di NMAX ini terbukti akselerasinya juga makin cepat. Dan ya itu tadi, kecepatan 70 ya, 70 itu bukan RPM rendah. 70 itu mbu pirang RPM. Mungkin 7000-an, 7200 gitu ya. Itu udah RPM tinggi kan. 80 juga, 80 mungkin 7400, 7300-an lah. Kalau lihat hasil dynonya penulis. Jadi 7300 RPM itu masih irit. Jadi ini tarikan atasnya masih oke. Orang kalau eco riding jalannya berapa coba? Kan di bawah 60 gitu ya, antara 40 sampai 60. Ini wis universal ya. Di set kayak gitu. Baik untuk motor bebek ataupun motor matic. Kalau motor laki beda lagi rumusnya. Karena dia tinggal pakai gigi 6, RPM paling rendah yang paling normal. Nah, ini yang umum di motor matic kecepatan eco riding. Itu ya di bawah 60, antara 40 sampai 60. Sepertinya di set kecepatan segitu. Nah, ini aneh ya, aneh. Kecepatan 80 tapi angkanya bisa irit banget. Kok bisa seperti itu? Ya itu menurut penulis bukti bahwa konsumsi bahan bakar irit di kecepatan tersebut. Bukan berarti kita tarikannya wis enak. Sik gak enak wong jenenge kayak Pertalite. Tapi ya anehnya bisa irit seperti itu. Apa gara-gara Pertalite-nya? Nah, rasanya kok enggak ya. Karena ya ini kompresinya 11,5. Iritnya gara-gara apa? Apa karena licin? Penulis ya nggak merasakan terlalu licin. Ini licinnya gara-gara penulis pakai BM1 yang ya jelek ya. Habis dipakai sekali wis kerasa encer. Ini sekarang dalam kondisi encer, padahal ini berapa kilometer pemakaiannya sih? 56 km loh. 56 km wis kerasa encer. Ini parah lah oli BM1 ini. Entah tahan sampai berapa ini. Mungkin 250 wis kerasa pingin ganti. Ini masih 56 km wis kok ngene wis keluarnya kok ngene. Apalagi sekarang penulis nggak kebut-kebutan ya. Jalan kalem. Kenapa kalem? Ampas rem entek ngarep. Ampas rem depan habis. Jadi ya ngerem masih pagam depan. Karena yang habis cuma sebelah. Yang sebelah kanan. Yang kiri saya ono. Tapi ya wis termasuk habis engko lek diterusno jari muni sang gitu. Ini sekarang juga udah bunyi, makanya penulis tahu habisnya karena bunyi.
Terus eh, kemarin juga sudah penulis buktikan ya, penulis sudah upload dulu cuplikannya yang mobil Ayla 3 silinder ya, jangan samakan 4 silinder. Mobil kalau 3 silinder itu RPM bawahnya lemah banget. Jadi kalau RPM 1500 ya di 4 silinder berapa cc 1200, 1500, 1600 yang menulis coba mobilnya. 1500 itu enak wis, lancar gitu ya. Kalau 3 silinder aduh 1500 itu gak ada tenaga. 2000 ya kadang nggak enak, apalagi nggak pakai pro kapasitor. Tenaga kalau biasanya Daihatsu atau Toyota tenaga itu akan ngedrop di kalau yang 3 silinder Ayla di 2500. Kalau di 4 silinder kayak Avanza itu sekitar 4000 rpm katanya sih, dari konsumen ini yang ngomong. Kalau yang Ayla dari penulis rasakan sendiri. Jadi kayak enak blas lah kesannya orang naik mobil cc kecil ya, 1000 atau 1200 gitu ya. Wis angel guys, riding ya. Eco riding tapi kecepatan 70-80. Roto aneh. Yang jelas penulis sudah buktikan pakai video bahwa akselerasi Ayla itu bisa dimulai dari 1000 rpm. Nggak bisa terlalu rendah karena penulis pakai AC. Kalau pakai AC, RPM nggak mungkin rendah. Jadi AC itu membuat RPM mesin naik. Ono otomatisnya kan. Jadi RPM mesin itu naik. Kalau dilepas gas, ya segitu itu, nggak bisa lebih turun lagi. Nggak bisa lebih turun. Jadi lepas gas pun ya wis segitu, 1000 rpm lebih ya. Wes terus penulis gas ngong gitu ya, itu gaspol ya, gaspol. Kondisi mobil bensinnya kira-kira 70% pertalite. Jadi bensin sebelumnya Pertamax, terus diisi pertalite 100.000, jadi dari 2 bar sehingga keisi jadi 6 bar, tak full. Kebiasaan dulu pakai premium 1.000 meh full. Gak bisa eco riding lagi, sana macet sini macet. Wis. Untung berangkat lebih pagi. Jadi dengan kondisi itu, ya memang mobil penulis pakai aditif ya. Aditifnya kalau mobil itu pro kapasitor tok. Nggak pernah pakai margarin di mobil. Itu karena apa? Karena posisi parkir penulis itu membuat tutup bensin itu susah diakses. Jadi kalau mau akses tutup bensin harus mengeluarkan mobil dulu. Males. Jadi mobil penulis nggak pakai margarin. Wes muni full pertalite sama pro kapasitor. Dan hasilnya ya keadaan 1000 rpm di gaspol dek gitu ya. Nggak mengalami masalah. Padahal biasanya kalau kalau normal itu kayak ada jukuk gitu ya. Dulu ya. Kayak deg mesin jadi nyendal gitu.
Jadi mesin apa kayak batuk gitulah ya. Saya ingat penulis ya. Soalnya dulu sering jalan RPM rendah. Kalau RPM-nya terlalu rendah, ngegas itu harus kecil-kecil banget. Untuk nambah itu harus dikit-dikit. Kalau terlalu banyak jadi gini-gini. Gitu ya. Apa nyendal-nyendal. Nah itu enggak, diinjak deng. Injak pol langsung ya. Itu langsung nambah. Emang pelan ya. Tenaga segitu 3 silinder lagi. Beda dari 4 silinder. Gak ono tenaga nih ya pelan lah ya, tapi perlahan naik, bahkan sempat penulis pakai nanjak juga ya, yang apa cuplikan kedua itu nanjak itu. Pak Simon, bakso Pak Simon, terus bakso nanjak lewat jalan layang gigi 3 ya. Gigi 3 saya enteng ya kalau untuk mobil penulis. Jadi gigi 3 nanjak jalan layang enteng lah ya. Kalau nggak tahu ya kalau mobil yang lain, kalau Ayla penulis sih enteng gigi 3 menanjak itu. Terus sampai yang terakhir itu nyampe 100. Jadi gigi 3 mulai dari 1000 rpm sampai kecepatan 100 itu hampir 100 ya. Itu masih lancar. Kalau apa? Gigi 3 itu maksimalnya di mobil penulis itu adalah sampai 120 ya. 120 km per jam. Tapi itu penulis mulai pakai dari kecepatan berapa? Sedikit di atas 20 ya, mungkin 23 gitu mungkin ya. Atau 25 bola. Pokoknya RPM kecepatan rendah sekali. Ya terbukti ya. Silahkan lah yang punya Ayla, coba bisa nggak mobilnya kayak gitu. Dari 1000 rpm posisi ya gas lepas, terus diinjak gasnya pol sampai nyentuh lantai, pedal to the metal, floor it gitu ya, cok gitu, bisa nggak? Kalau bisa ya berarti sebelumnya ada masalah pada mobil penulis. Kalau misalnya sebelumnya kalau sampai sekarang nggak bisa, berarti ya silahkan dah coba buntu saluran intake keluar. Entah itu pro kapasitor pengaruh banyak atau enggak, tapi saya ingat penulis nggak sebanyak itu, Jadi penulis lebih asosiasikan efek bisa narik di 1000 rpm itu adalah karena saluran intake keluarnya diperkecil. Saluran intake keluar diperkecil berapa? Nanti penulis tunjukkan lah ya. Yang jelas jadi lebih kecil sedikit daripada throttle body. Oh ya, tadi penulis ngomong 4 cm ya. Jadi 3 cm. Jadi ukuran throttle bodinya adalah 36 mm, anggap aja segitu. Terus dikecilkan saluran intake keluar dari asalnya 4 cm jadi 3 cm karena penulis pakai kabel NJA-nya yang 10 mm. 10 mm itu diameternya sekitar setengah cm. Dikurangi setengah cm atas bawah jadi 3 cm. Yang NMAX cukup banyak ya, nanti lah penulis sertakan.
Ya penulis terpaksa pakai contoh mobil ya, karena ada yang minta Nmax-nya dipakai di nanjak-nanjak. Maaf, di sini nggak ada gunung, tanjakannya cuma jalan layang tok. Kalau jalan layang tok dalam kondisi standar pun enteng ya. Karena abot-abotnya belas. Mau dari diam, dari berhenti, mau untuk nanjak ya kuat aja. Maaf ya, ini kasih contoh. Ini tanjakan ya. Tanjakan ini kayak gini tok enteng ya loh. Belas kono anu netok ya, kono apa nih? Kono rasane ya. Kayak jalan datar ya. Jadi maaf gak bisa ngasih apa uji di tanjakan. Nah kalau mobil kan beda ya, mobil manual soalnya, setel gigi 3 1000 rpm, tinggal dilihat kuat apa enggak. Dari sebelumnya penulis ingat betul itu nggak begitu kuat ya, nggak kuat, harus dicicil ya, harus diinjak, nambah gasnya harus kalau dulu penulis ngomongnya seperti menginjak helai caranya, sayap gitu ya, as smooth as a feather gitu. Jadi dulu itu harus hati-hati banget gitu ya, sekarang enggak ya, 1000 rpm gigi 3 pun langsung nyot gitu ya, enggak jeduk enggak nyendal ya wes. Intinya ada dua kesimpulan berdasarkan percobaan penulis yang sekarang penulis lakukan, kemarin lakukan. Yang pertama adalah irit. Oh ya, yang mobil juga lebih irit ya. Yang mobil itu ingat penulis gigi 3 1500 rpm itu piro ya, sekitar 22 atau 18 kayaknya ya, 18an gitu. Jadi penulis itu nyobanya gigi 1 1500 rpm itu 12 sekitar segitulah ya. Yang gigi 2 16an, gigi 3 mungkin 20 ya. Yang gigi 4 penulis ingat betul 25. Gigi 4 1500 rpm jalan konstan itu 25. Ini siang hari ya. Gigi 4. Terus gigi 5 itu antara 30 sampai 35. Kalau cuacanya dingin 35. Pinginnya saya penulis 35 terus. Kemarin nggak ada kesempatan untuk jalan konstan 60 km per jam. Jadi nggak bisa nyoba gigi 5. Nyoba gigi 4 pun nggak bisa. Bisanya nyoba gigi 3. Dapat angka 25. Lumayan itu. Lumayan. Terus peningkatan lah. Entah berapa sih gigi 3 sebelumnya itu. Antara 18 sampai 22 ya, entah berapa. Tapi dapat 25 gigi 3 itu lumayan karena sebelumnya itu dicapai di gigi 4. Jadi di mobil pun lebih irit. Untuk nanjak jadi lebih enak. Terus di Nmax ini malah hasilnya lebih luar biasa. Lebih irit karena ya kecepatan 80 ya, konstan. Itu bisa dapat 42. Tadi kecepatan 70 konstan bisa dapat 46. Padahal itu di resetnya jauh sebelum itu. Enggak sambil jalan resetnya sambil jalan tapi sudah jauh sebelumnya. Bisa dapat 46. Kalau macet gini ya jangan dihitung juga ya. Enggak fair. Ini ongkone wis 39,4. Macet-macetan ya, mau bagus gimana ya. Jadi kesimpulannya mengecilkan saluran intake keluar,
terserah gimana caranya, tapi penulis punya apa jenenge, placebo efeknya ya, anggap aja placebo efek. Percaya wis mbuh ono faktane apa gak, penulis pakai kumparan. Dua-duanya iya di mobil dan di sepeda motor. Di mobil wis bener-bener terbukti jadi lebih drivable ya, lebih fleksibel, RPM manapun bisa jalan, bisa kepake. Sekarang jadi lebih turun. Kalau biasanya itu makanya antara 2000-3000, sekarang pakainya 1500 sampai 2500. Terus makin irit, terbukti di mobil dan motor. Terus RPM tinggi pun nggak terlalu terhambat kalau ukurannya pas. Yang kalau di motor penulis segini nih yang pas. Kemarin sempat coba bisa jalan 113 walau pakai pertalite. Entah video yang mana, beberapa hari yang lalu. Ya wes lah, gitu aja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.